بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الحث على الخير والأعمال الصالحة في أواخر عمر الإنسان، ليكون العبد بامتداد عمره والفسحة في أجله مزدادا في طاعة الله وعبادة الله عز وجل، وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون بازدياد العمر يزداد العمل وتزداد الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada bab yang ke-12 di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, babun al-hathu 'alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran untuk memperbanyak amal, memperbanyak kebajikan di akhir-akhir daripada umur seseorang. Judul bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang anjuran untuk berbuat kebajikan dan berbuat amalan soleh, terutama tatkala di akhir penghujung umur seseorang. Agar seorang hamba, tatkala selama dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih dipanjangkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramal soleh. Semakin panjang umurnya, maka semakin panjang pula, semakin banyak pula amalan kebajikan yang dia lakukan. Semakin banyak dia melakukan ketaatan dan dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semakin bertambah umurnya, semakin banyak pula atau semakin bertambah pula amalan soleh yang dia lakukan. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ العبادة، وقيل هو البلوغ أي بلوغ الأشد. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. هذه الآية الكريمة من سورة فاطر أوردها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا للحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وأن من عمره الله عز وجل وامتد به العمر. وفي ما ذكره المصنف في قول المحققين ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما معناه أولم نعمركم 60 سنة، وأيد ذلك بالحديث الذي سيسوقه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن من أمد الله سبحانه وتعالى في عمره وفسح في أجله فينبغي أن يغنم هذا الامتداد في العمر والفسحة في الأجل ليزداد من العبادة والذكر والدعاء والإقبال على الله. وإذا جاءه النذير، وفي قول جماعة من المفسرين في معنى وجاءكم النذير أي الشيب، إذا ظهر الشيب وتكاثر الشيب، هذا أيضا انذار بالدنو الأجل، فينبغي في الاستكثار من العمل والازدياد من الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون كل امتداد في
عمره وفسحة في أجله زيادة له في طاعته لربه وتقربه لمولاه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian membuka bab ini dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-37 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, yang di mana dipanjangkan umur tersebut orang yang mengingat akan teringat dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ibnu Abbas dan para muhaqqiqun berkata tentang ayat ini, ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yu'ayyiduhu al-haditsul ladzi sanadhkuruhu insyaallah taala. Dan pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala kami telah panjangkan umur kalian, artinya kami telah memberikan umur kalian hingga 60 tahun. Wakila, dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya maksudnya di sini adalah 18 tahun. Tatkala Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, yaitu kalian telah sampai 18 tahun. Pendapat yang lain juga mengatakan umur kalian telah mencapai 40 tahun, bukankah kami telah panjangkan umur kalian sampai 40 tahun. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hasan dan Al-Kalbi dan Masruq, dan juga dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan mereka juga menukilkan bahwasanya penduduk Madinah, penduduk kota Madinah Al-Munawwarah, jika mereka, salah seorang dari mereka telah mencapai umur 40 tahun, maka mereka konsentrasi untuk ibadah. Ya, mereka mengkhususkan diri untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan bahwasanya makna dari nu'ammirukum, kami telah memanjangkan umur kalian, itu telah jika kalian telah mencapai kedewasaan yang sempurna. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pemberi peringatan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang lain mengatakan pemberi peringatan adalah asyib, yaitu uban yang ada di rambut. Dan ini pendapat Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan selain mereka berdua, wallahu a'lam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk mengingatkan atau untuk memperkuat judul bab yang beliau bawa. Bahwasanya judul bab yang beliau bawakan pada bab ini adalah dorongan untuk perbanyak amalan soleh dan amal kebajikan di akhir-akhir kehidupan seseorang. Karena barang siapa yang telah dipanjangkan umurnya, sebagaimana disebutkan tadi di antara pendapat para ulama, yaitu jika umurnya telah mencapai 60 tahun, dan ini pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana didukung oleh hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, maka barang siapa yang telah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, maka hendaknya dia benar-benar mengambil kesempatan panjang umur tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di akhir-akhir kehidupan dia. Agar dengan bertambahnya umur, bertambah pula amalan kebajikan yang dia lakukan. Terlebih-lebih lagi jika sudah datang peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang kepada kalian peringatan. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, di antara tafsiran peringatan tersebut adalah uban. Jika seorang kemudian bercermin dan nampak uban di kepalanya, bahkan semakin banyak ubannya, maka ini merupakan peringatan keras bahwasanya ajal dia akan tiba. Sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya peringatan ini harusnya diambil oleh orang yang beruban agar segera dia banyak melakukan amal kebajikan karena dia sadar bahwasanya ajal telah datang mendekati dirinya sehingga dia memperbanyak amal kebajikannya di akhir umur dia. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
هذا الحديث الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وبين رحمه الله فيما نقله عن أهل العلم معنى أعذر الله، أي لم يترك له عذرا إذا أمهله تلك المدة بأن بلغ 60 سنة. وهذا مما يؤكد ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن العبد ينبغي له إذا أكرم بهذه الفسحة في الأجل والامتداد في العمر أن يزداد إقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ليكون ممن طال عمره وحسن عمله وكثر ذكره وعبادته لله سبحانه وتعالى، فيكون في كل يوم يزداد في حياته يزداد قربا من الله، كما جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. فكل ما امتدت به الأيام زاد خيرا وعبادة وطاعة لله، فلا يزال بتجدد الأيام وامتداد العمر يزداد طاعة وعبادة وتقربا إلى الله جل وعلا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur kepada seseorang yang telah Allah akhirkan, Allah tunda ajalnya sampai dia berumur 60 tahun. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Al-Imam Nawawi berkata, qala al-ulama, para ulama telah berkata menafsirkan ayat ini, makna dari a'dzarallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi uzur, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memberikan uzur lagi kepada orang yang sudah ditunda, yaitu dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Sudah 60 tahun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kalimat a'dzarar rajul, yaitu seorang memberi uzur, dengan kalimat a'dzara artinya dia sudah benar-benar memberi kesempatan yang besar kepada orang lain, sehingga kalau dia masih melanggar batasan tersebut sudah tidak ada uzur lagi baginya. Ini adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu bab tentang dorongan untuk memperbanyak amalan soleh di akhir dari umur seseorang. Dan ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai umurnya 60 tahun. Hendaknya jika dia sudah mencapai umur sekian 60 tahun, maka dia hendaknya memperbanyak amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan amalannya baik dan banyak kebajikan yang dia lakukan. Semakin panjang umurnya, semakin banyak kebajikan yang dia lakukan, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang semakin bertambah hari-harinya, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula ibadahnya, semakin bertambah pula semangatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Oleh karenanya barang siapa yang mengingat hadis ini, semakin bertambah hari-harinya, semakin bertambah usianya, maka semakin pula banyak kebajikan dan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا،
وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. هذا الحديث وفيه هذه القصة التي تبين فضل ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته في العلم والفهم وسداد الرأي رضي الله عنه، وإرادة عمر بن الخطاب أن يبين مكانته في مجلسه حيث كان يقربه ويجلسه مع الأشياخ الكبار. فشاهدوا هذه القصة للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، لما نزلت هذه الآية عليه صلوات الله وسلامه عليه، كانت تتضمن إعلام النبي وإشعاره عليه الصلاة والسلام بدنو أجله وقرب منيته عليه الصلاة والسلام. فهو كما يقول ابن عباس: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أي أن أجله دنا. فأمره الله بالتسبيح والاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا يستفاد منه ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن العبد ينبغي أن يستكثر من الخير في أواخر العمر، وأن يكثر من التسبيح والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته، فيزداد من ذلك. قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis berikutnya, itu hadis kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan aku bersama dengan pembesar-pembesar para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Fa ka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi. Seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan, saya melihat sebagian sahabat-sahabat senior tersebut ada di antara mereka yang merasa sesuatu dalam hatinya tidak serak dengan kehadiran Ibnu Abbas, dan berkata, kenapa anak Ibnu Abbas ini ikut serta bersama kita, dan kita memiliki anak-anak yang semisal Ibnu Abbas. Ya, kita tahu bahwa Ibnu Abbas umurnya masih sangat muda, akan tapi dibawa oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah bersama dengan para sahabat yang senior, sehingga sebagian sahabat yang senior kurang serak dan berkata, kenapa Ibnu Abbas yang masih muda belia ini ikut serta bersama kita, sementara anak-anak kita yang masih muda yang lain tidak ikut serta dalam rapat kita ini. Maka Umar berkata, innahu man haitsu alimtum. Ya, sungguhnya Ibnu Abbas sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas adalah seorang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, maka satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggilku, kemudian Umar memasukkan aku, ya, mengikut sertakan aku bersama mereka para sahabat senior. Ya. Kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat bahwasanya Umar memanggilku pada hari itu kecuali untuk menunjukkan kepada mereka tentang kedudukanku. Maka Umar pun bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath?" Umar bertanya kepada para sahabat yang hadir tatkala itu, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Maka sebagian mereka menjawab, maksud dari ayat ini yaitu umirna an nahmadallah wa nastaghfirah, yaitu kita diperintahkan untuk memuji Allah dan untuk beristighfar kepada Allah jika Allah memenangkan kita dan jika Allah telah menolong kita. Dan sebagian mereka yang lain tidak menjawab, namun hanya berdiam. Maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Akadzalika taqul ya Ibnu Abbas? Apakah engkau juga berpendapat demikian wahai Ibnu Abbas?" Maka Ibnu Abbas berkata, "Tidak, bukan demikian pendapatku." "Kalau begitu apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas?"
Maka Ibnu Abbas berkata, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu." Ayat ini menjelaskan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tanda datangnya ajalmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika perkaranya demikian, maka hendaknya engkau bertasbih ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar perkataan Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Abbas, maka dia berkata, "Ma'alamu minha illa ma taqul." Dan aku tidak mengetahui tafsiran tentang ayat ini kecuali sebagaimana yang kau tafsirkan, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini penjelasan tentang keutamaan Ibnu Abbas dan mulianya kedudukannya dan kedudukan beliau, tingginya kedudukan beliau dalam ilmu dan pemahaman dan lurusnya pendapat beliau. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menampakkan kepada para sahabat senior yang mereka pernah ikut perang Badar tentang kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menekankan tentang tafsiran dari surat ini kepada Ibnu Abbas ayat tersebut. Yang jadi perhatian kita dalam kisah ini yaitu tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya. Ini tatkala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini mengandung pemberitahuan kepada Nabi bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Sebentar lagi Allah akan memanggilnya. Sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, "Ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu." Ayat ini adalah pemberitahuan tentang ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Oleh karenanya apa yang dilakukan? Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajalnya sudah dekat untuk bertasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau begitu banyaknya bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ambil faedah dari kisah ini, barang siapa yang ajalnya sudah dekat, maka hendaknya dia memperbanyak amalan soleh kepada Allah. Dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bertambah umurnya, bertambah pula amalan kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا أيها المستمعون نظير ما تقدم في حديث ابن عباس، وفيه شاهد لهذه الترجمة الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث كان يكثر أن يقول قبل أن يموت
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا ينبغي على كل من أمد الله سبحانه وتعالى في عمره أن يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر. وهذا الذي أيضا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر منه: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ketiga yang semakna dengan hadis sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath," jika telah datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salatnya, "Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Ya Maha Suci Allah, Rabb kami, dan dengan pujianmu, ya Allah ampunilah aku. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dalam Sahihain, ya, dari Aisyah pula, bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak membaca dalam rukuknya dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Quran. Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya setelah turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath," jika tatkala ajal beliau sudah dekat, beliau memperbanyak doa ini, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau banyak bertasbih dan banyak beristighfar tatkala kapan? Tatkala rukuk dan tatkala sujud. Kata Aisyah, yata'awwalul Quran. Beliau mentakwil Al-Quran, artinya apa? Beliau mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang beliau diperintahkan dalam Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Hendaknya engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Oleh karenanya ini diamalkan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi dalam rukuk dan sujudnya. Beliau bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah dalam rukuk dan sujudnya dengan doa beliau, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca sebelum meninggalnya beliau, membaca doa berikut, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini beliau sering baca. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa ini. Maka Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathaha taqulaha?" Wahai Rasulullah, doa apa ini? Aku lihat engkau baru mengucapkan doa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat li alamatun fi ummati, idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath," ila akhir surah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dinampakkan bagiku, aku telah dijadikan bagiku sebuah tanda pada umatku. Jika aku melihat tanda tersebut, ya, maka aku mengucapkan doa ini. Tanda tersebut apa? Yaitu kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu kemenangan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari surat ini. Itulah alamat yang Allah jadikan bagi Nabi. Jika Nabi telah melihat alamat tersebut, tanda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbanyak tasbih kepada Allah dan istighfar dan bertobat kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir min qaul, Rasulullah sallallahu perbanyak doa, Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku lihat engkau banyak mengucapkan Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabbku telah mengabarkan kepadaku bahwasanya aku akan melihat sebuah alamat, sebuah tanda pada umatku. Dan jika aku melihat tanda tersebut, maka aku akan perbanyak doa Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku sekarang telah melihat tanda tersebut. Tanda tersebut yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu dengan penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan jika engkau telah melihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau bertasbih dengan muji Rabbmu dan beristighfarlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ini semisal dengan hadis sebelumnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya surat atau firman Allah idza jaa nasrullah, ya,
itu menandakan tentang dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak istighfar dan banyak tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir umur beliau. Oleh karenanya ini merupakan isyarat bagi kita untuk berbanyak amalan soleh, berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah jika kita telah sadar bahwasanya umur kita sudah lanjut. Sehingga semakin banyak kita beramal di akhir umur kita, semakin banyak pula, semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bertambah umur kita, semakin kita perbanyak amalan kebajikan kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي متفق عليه. وقوله تابع الوحي كثر أي كثر إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب وفاته ودنو أجله عليه الصلاة والسلام حتى توفي أكثر ما كان الوحي. وهذا فيه كثرة نزول الوحي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الكثرة دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الوحي وتتابعه إتمام النعمة على هذه الأمة أمة الإسلام، وأيضا بقاء هذا الوحي محفوظا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الوحي سعادة الأمة وفلاحها وعزها في الدنيا والآخرة. وشاهد الحديث للترجمة الإكثار من الخير والأعمال الصالحة عندما يكرم الله سبحانه وتعالى العبد بالفسحة في الأجل والطول في العمر. Kemudian hadis yang keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Inna Allah taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau. Hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal banyak sebelumnya menjelang meninggalnya banyak wahyu yang turun, ya. Terbanyak wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna dari taba al-wahya yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Dan banyaknya turunnya ayat atau wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir umur beliau menunjukkan banyaknya turun ayat menunjukkan dekatnya ajal beliau. Dan banyaknya turun ayat tersebut menunjukkan penyempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, ya. Bahwasanya Allah menyempurnakan nikmat kepada umat ini dengan berbanyak menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wahyu ini terjaga, ya, hingga hari kiamat terus terjaga, ya. Allah menjamin penjagaan wahyu tersebut, dan pada wahyu tersebut, ya, yang Allah turunkan kepada umat Muhammad, jika diamalkan maka akan mendatangkan kebahagiaan dan akan mendatangkan kejayaan dan akan mendatangkan kemenangan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi perhatian kita dalam hadis-hadis ini dan hadis sebelumnya, bahwasanya hendaknya seorang perbanyak amalan soleh jika telah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditambah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, ya. Hendaknya seorang memperbanyak amalan soleh tatkala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. وهذا فيه أن الأعمال والعبرة في الأعمال بالخواتيم بما يختم للعبد به من عمل.
وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بما يختم للعبد به، ولا يدري العبد متى يموت. وإذا امتد العمر وفسح في الأجل فأيضا هذا دلالة على دنو الأجل والقرب منه. وكل ساعة تمتد في عمر الإنسان تدني من الأجل، كما قال الشاعر: والمرء يفرح بالأيام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الأجل. فإذا هذا الذي بلغ 60 أو زاد فبلغ 70 أو زاد فبلغ 80، كلما كان ذلك الامتداد في العمر هو في الحقيقة دنو من الأجل وقرب من الوفاة. فينبغي على العبد أن يحرص على إحسان الخاتمة، وذلك بإصلاح حاله والإقبال على الله، وأن يذكر نفسه بأن كلا يبعث على ما مات عليه، كلا يبعث على ما مات عليه. فليحرص على الصلاح والاستقامة، وإذا كان مفرطا مقصرا فعليه أن يندم ويتوب إلى الله، ولا يستمر في التفريط إلى أن تقبض روحه والعياذ بالله، بل عليه أن يتوب إلى الله من ساعته. نعم أيها الإخوة الكرام، قد يتوب الإنسان هذه الساعة ولا يبقى له من عمره إلا يوما واحدا، فيغفر له كل ما مضى من عمره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن الحسن البصري ويروى أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. والعاقل ينتهز هذه الفرصة الثمينة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل ربه عز وجل حسن الختام والموت على الإسلام والوفاة الطيبة، وما بقي من عمره يتوب فيه إلى الله ويندم على التفريط والإضاعة فيما مضى من عمره، ويستغفر الله سبحانه وتعالى وينيب. إذن هذه حقيقة ترجمة عظيمة ومهمة يحتاج العباد أن يذكروا بها، الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. ونسأل الله عز وجل للجميع حسن طول العمر وحسن العمل والتوفيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه سبحانه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini, bab tentang anjuran untuk banyak beramal saleh di akhir umur seseorang. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Seluruh hamba akan dibangkitkan berdasarkan apa yang dia mati di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya al-a'malu bil khawatim, bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada akhir di amalan tersebut. Bagaimana akhir hidupnya, ya. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, bahwasanya ada salah seorang dari kalian sungguh-sungguh mengamalkan amalan penduduk surga, ya. Sampai-sampai jarak dia antara dia dengan surga hanyalah tinggal sedepa atau tinggal sedikit dia akan masuk surga. Akan tetapi dia didahului oleh kitab, oleh takdir, maka di akhir hidupnya kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia beramal saleh.
namun di akhir hayatnya dia beramal amalan penduduk neraka, itu bermaksiat kepada Allah, kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka dia pun fayadkhulun nar, maka dia pun masuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya yang jadi patokan adalah apa terakhir amalan yang kita lakukan. Ya. Oleh karenanya seorang hamba tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Namun ingat, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Namun kita ingat, jika umur kita bertambah, menunjukkan bahwasanya kita semakin menuju pada kematian. Ya, kita ini semuanya ngantri menuju pada pintu kematian. Semakin panjang umur kita, semakin dekat antrian kita. Kita akan semakin mendekati pada kematian. Oleh karenanya, ada seorang penyair berkata bahwasanya al-mar'u yafrahu bi ayamin yatlubuha wa kullu yawmin madha yudini min ajalih. Bahwasanya seorang dia bergembira dengan hari-hari yang dia lewati, padahal setiap hari yang dilewatinya itu mendekatkan dia kepada ajalnya. Ini yang terjadi. Orang-orang bergembira dengan semakin bertambah umurnya. Dia lupa bahwasanya semakin bertambah umurnya tersebut, bahwasanya mendekatkan dia semakin kepada ajalnya. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umur kita menunjukkan kita semakin dekat kepada al-wafat, kepada kematian. Karenanya hendaknya seorang berusaha untuk bisa memperoleh husnul khatimah. Bagaimana dia bisa meninggal dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang hamba mengingatkan dirinya dengan hadis ini, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Ya, sesuai dengan bagaimana kematiannya, apakah mati di atas kemaksiatan ataupun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah sadar bahwasanya hari-harinya bertambah, umurnya bertambah, hendaknya dia semangat untuk melaksanakan ibadah salat, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Jika dia sadar bahwasanya dirinya kurang atau malas melaksanakan ibadah, banyak melakukan kesalahan, maka hendaknya dia menyesali perbuatannya dan jangan dia melanjutkan kesalahannya. Jangan dia melanjutkan kesalahannya dengan pede bahwasanya dia akan panjang umur. Ya, akhirnya dia pun terus melakukan kesalahannya, malas dalam beribadah, hingga akhirnya Allah mencabut nyawanya, Allah mencabut rohnya. Dan bisa jadi seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari sebelum meninggal. Dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya apa yang telah dia lakukan. Oleh karenanya pernah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah, dan ini juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bahwasanya Al-Hasan pernah berkata, "Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad madha." Kata Al-Hasan, hendaknya engkau melakukan kebajikan pada sisa umurmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wa in asa'ta fima baqi ukhidta fima madha wa fima baqi. Dan akan tapi sebaliknya, jika engkau di sisa umurmu ini engkau melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, maka engkau akan dihukum atas dosa-dosamu yang telah lalu dan juga dosa-dosamu yang akan datang. Berbeda jika engkau menghabiskan umurmu dengan kebajikan, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini husnul khatimah. Engkau tutup hari-harimu, umurmu dengan kebajikan, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika engkau menutup umurmu dengan kemaksiatan, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan dihukum oleh Allah dan juga dosa-dosamu yang di akhir hidupmu juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita untuk memperoleh husnul khatimah dan agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita memenuhi hari-hari kita, umur kita dengan penyesalan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya bab yang sedang kita bahas ini merupakan bab yang sangat agung yang mengingatkan kita bahwasanya kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur kita, di akhir umur kita, hendaknya kita gunakan kesempatan untuk banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memanjangkan umur kita dengan diisi dengan amalan saleh dan beri taufik kepada kita dan menjadikan segala kehidupan kita, tambahan umur kita juga bertambah dalam kebaikan dan kebajikan dan menjadikan kematian kita sebagai bentuk peristirahatan dari bentuk-bentuk keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita yang terbaik adalah amal di akhir hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita yang terbaik adalah hari di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada hari ini. Selanjutnya kita kembalikan kepada akhi Al-Ihsan.
Jazakallahu khairan, mengucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Kami berikan kesempatan untuk selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, akan kami angkat sebagiannya. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, apakah benar pendapat yang kita sering dengarkan di masyarakat atau di kalangan kita ketika seseorang yang mencapai usia 40 tahun, apabila dia baik maka akan Allah mudahkan untuk selanjutnya berbuat kebaikan, dan apabila dia buruk pada usia tersebut maka dan dia tidak bertaubat maka akan sulitkan untuk kembali kepada kebaikan? Dan benarkah sifat buruk yang berada di usia lebih dari 40 tahun itu akan sulit berubah kecuali dengan dakwah? Dan bagaimanakah tariqah dakwah kepada mereka? Jazakallah khair. هذا غير صحيح، قد يكون هذا من وساوس الشيطان، حتى أن بعض الناس يصد عن الخير بمثل هذا الكلام. وباب التوبة مفتوح لكل العباد في أي مرحلة من العمر، ومن الناس من يوفق في 60 في 70، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان مهما كان عمره أن يقبل على الله وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له. وقد سمعت قبل وقت ليس بطويل أن أحد الأشخاص أخبرني عن جدته، قال من الله عليها وأسلمت بعد أن جاوزت 90، وبعد إسلامها ب3 أيام ماتت. فالأمر لله من قبل ومن بعد، والإنسان في أي لحظة من عمره مهيأ لأن يتوب، فعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يسأل ربه عز وجل أن يتوب عليه، وعليه أن يأخذ بالأسباب النافعة للتوبة والإقبال على الله. Saya menjelaskan bahwasanya persangkaan sebagian orang yang menyatakan kalau orang sudah berumur 40 tahun kemudian baik, dia akan bertahan kebaikannya. Atau jika seorang sudah berumur 40 tahun kemudian buruk kondisinya maka sulit akan dirubah ya kondisinya. Saya mengatakan bahwasanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang kurang tepat ya. Bahkan ini bisa jadi merupakan was-was dari syaitan yang terkadang bisa menghalangi seorang ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tatkala mendengar bahwasanya kalau sudah 40 tahun sulit untuk bertobat, kemudian dia mendapati dirinya tatkala berumur 40 tahun dia bergelimang dengan kemaksiatan, dia mengatakan saya sudah 40 tahun lewat, untuk apa saya bertobat lagi? Karena dia sudah pasrah tatkala mendengar, dia sudah down dirinya tatkala mendengar pendapat seperti itu. Syekh mengatakan bahwasanya sebagian orang ada yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala umurnya 60 tahun. Ada yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah tatkala umurnya 70 tahun. Seluruh perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang wajib bagi seorang ya, jika dia merasa dirinya kurang, hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melihat dirinya mencapai masa usia lanjut dan merasa dirinya bersalah, hendaknya dia kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan bahwasanya ada yang mengabarkan kepada dia ya, bahwasanya ada seorang datang mengabarkan kepada Syekh bahwasanya neneknya ya umurnya lebih dari 90 tahun. Kemudian masuk Islam. Subhanallah, kapan dia masuk Islam? Tatkala umurnya lebih dari 90 tahun, baru sadar, baru masuk Islam, baru dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk Islam, cuma hidup 3 hari kemudian meninggal dunia. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sang nenek ini setelah umurnya lewat daripada 90 tahun. Oleh karenanya, yang wajib bagi kita tatkala kita merasa diri kita memiliki kekurangan, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengambil sebab untuk berada terus di atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Kami angkat selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Wahid di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bolehkah kita memprioritaskan suatu amalan ibadah dan memperbanyak amalan tersebut pada hari Jumat dan mengkhususkan hanya itu saja? Jazakallahu khair. قاعدة في هذا تخصيص دون دليل تشريع، وتخصيص يوم الجمعة عمل لا دليل عليه. لكن الأبيات غير العمل يجاهد نفسه
Saya menjelaskan bahwasanya ada kaidah yang menyebutkan pengkhususan tanpa dalil itu merupakan pembuatan syariat. Tatkala Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkan sesuatu, kemudian kita khususkan, maka itu merupakan pembuatan syariat. Dan bukanlah merupakan amalan yang disyariatkan, pengkhususan sesuatu yang tanpa dalil. Akan tapi seorang hamba hendaknya berusaha membiasakan dirinya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Meskipun sedikit, akan tapi dia biasakan untuk melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Bahwasanya sebaik-baik amalan, yaitu yang paling berkesinambungan, yang paling kontinu meskipun sedikit ya. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan, dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami. Bagaimana fadilatul al-khitam? في ختام لقائنا هذا أيها الإخوة الكرام أدعو الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاغتنام الأوقات في صالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Di penghujung pengajian kita, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang Maha Agung, yang menguasai arsy yang sangat agung ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal saleh, dan untuk memperbaiki urusan-urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, tempat kita berharap, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.